وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين إلى أن قال حكم تارك الصلاة، hukum orang yang meninggalkan salat. Hukmu tarikis salati min akbaril kabairi. Hukum meninggalkan salat termasuk dari paling besarnya dosa-dosa. Jadi termasuk paling besarnya dosa, bagian minal kabair. Wa warada fi tarhibi min dzalik qauluhu ta'ala, dan telah datang di dalam ancaman min dzalik dari itu, dari meninggalkan salat. Apa datang? Qauluhu ta'ala, oleh firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna khayya. Fa khalafa, menggantikan, min ba'dihim, dari setelah mereka, khalfun, para pengganti, adha'us salah, yang mereka menyia-nyiakan akan salat, wattaba'u asyahwat, dan mengikuti mereka akan hawa nafsu syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapati kesesatan. Jadi fakhalafa min ba'di khalfun, jadi meninggalkan setelah mereka, khalfun, pengganti atau generasi yang mereka adha'us salah, meninggalkan salat dan mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapatkan kesesatan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Atau wail ini wadin fi jahannam, satu lembah ada di neraka jahannam. Celaka lil musallin, bagi orang yang salat, alladzina hum, orang-orang yang mereka an salatihim, dari salat mereka, sahun, lalai. Ditafsirkan oleh para ulama, tidak mengerjakan salat duhur melainkan udah keluar waktunya, dan tidak mengerjakan sholat asar melainkan maghrib sudah masuk. Itu sahun dikatakan. Jadi lalai dalam mengerjakan sholat, mengeluarkan sholat dari waktunya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan datang oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina rajuli, antara seseorang, wa bainal kufri, dan antara kekufuran, tarkus salah, adalah meninggalkan salat. Perbedaan ya antara orang muslim dan orang yang bukan Islam adalah salat. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata, barang siapa taraka, meninggalkan ia, as-salah, akan salat, laqiyallaha, berjumpa ia akan Allah, wa huwa, dan Allah alaihi, atasnya, ghadban, dalam keadaan marah. Jadi siapa orang yang meninggalkan salat, nanti ia akan berjumpa dengan Allah, tentunya fi yaumil qiyamah, fil akhirah, dan Allah kepadanya dalam keadaan marah murka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan, man, siapa orang, taraka, meninggalkan ia akan salat, muta'ammidah, dalam keadaan sengaja, ahbatallah, membatalkan oleh Allah, amalahu, akan amalnya, wa bari'at minhu dhimmatullah, dan terbebas, terlepas, minhu, darinya, dhimmatullah, dari orang itu, dhimmatullah, oleh tanggungan Allah, hatta yuraji'ah, sehingga ia kembali billah, kepada Allah azza wa jalla, taubatan, dengan taubat.
Wa fi hadis al-Isra wal Mi'raj, dalam hadis Isra wal Mi'raj, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin, didatangkan kepada satu kaum. Datang Nabi, ata ala qaumin, datang Nabi kepada satu kaum, turdahu ru'usuhum, dilemparkan akan kepala mereka bisakhrati, dengan batu besar. Kullama rubikhat, dan setiap kali hancur itu kepala, adat, kembali seperti semula. Adat kama kanat, kembali itu kepala kama kanat, sebagaimana yang ada, seperti semula. Jadi hancur, balik lagi, kepalanya dihancurin lagi pakai batu besar, dibalikin lagi terus. Wala yufattaru, dan tidak dihentikan, anhum, dari mereka, min dzalik, dari itu adab, syai'un, akan sesuatu. Jadi enggak berhenti itu. Ila ma yasha Allah, sampai kehendak Allah. Qala, Nabi berkata, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka itu? Qala, maka Jibril berkata, haula illadzi, mereka itu orang-orang tathagalat rusuhum, yang berat oleh kepala-kepala mereka, anus salat, dari salat, al-maktubati, yang wajib, yang kagak mau salat gitu. Yang berat melakukan salat. Maka salat, hati-hati nih, perkara yang sangat penting salat ya, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Halat tarikus salah, keadaan orang yang meninggalkan salat dari segi hukumnya ya. Lahu halatan, baginya memiliki dua keadaan. Fataratan yatrukuha juhudan, kadang-kadang yatrukuha, meninggalkan ia akan salat, juhudan, dalam keadaan mengingkari. Wataratan yatrukuha kasalan, dan kadang-kadang meninggalkan ia akan salat kasalan, sebab malas. Jadi ada kalanya orang yang meninggalkan salat, dia mengingkari kewajiban salat. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan salat karena cuma malas doang. Dia enggak ngingkari kewajiban, dia yakin salat wajib. Cuma malas saja. Ini kebanyakan begini nih. Yang pertama, idza taraka juhudan, apabila meninggalkan ia akan salat juhudan, dalam keadaan mengingkari. Apa juhudan? Ai mu'taqidan, meyakini ia annaha ghairu wajibatin, bahwasanya salat tidak wajib. Wah, maka dia kal murtad, seperti orang murtad. Jadi orang meyakini salat 5 waktu kagak wajib, mau murtad. Atau salah satu dari yang 5 meyakini itu enggak wajib, murtad karena mujma' alaih. Nah, hukmuhu, maka hukumnya orang yang mengingkari salat, tajibu istidabatu, wajib memintai tobatnya. Min walil amri halan, dari wali amr. Halan, secara langsung. Wali amr pemimpin setempat. Secara langsung. Jadi kalau misalnya didapati dari wilayah kekuasaannya ada seorang yang mengingkari kewajiban sholat, maka langsung wajib didatengin tuh sama wali amr, dimintai tobat, wajib. Kenapa sih wajib dimintai tobat? Nomor 1 tuh, li'anna masirahu sayakulu ilan nar, karena masirahu menjadi ia perjalanannya yakun ilan nar, ke dalam api neraka. Li'anna masirahu, karena tempatnya, sayakun akan berada ia ilan nar, dalam api neraka. Kalau sampai dia mati mengingkari kewajiban sholat, murtad jadinya. Ya, tempatnya akan dalam api neraka, mukhallad finnar, selama-lamanya, karena dihukumi kufur dia. Makanya wali amr wajib bagi wali amr untuk memintai dia tobat. Ayo tobat. Fa'in lam yatub, apabila dia enggak mau bertobat, yuqtal bidarbi unugihi bisayf, maka dibunuh dengan dipukul unugihi, lehernya, bisayf, dengan pedang. Ini kita bicara hukum Islam nih. Jadi pemerintah setempat
di satu wilayah terdengar ada seorang yang mengingkari kewajiban sholat, datengin. Satu PP datang ke rumahnya. Tobat. Ucapin 2 kalimat syahadat. Dia nggak mau tobat, penggal kepalanya. Ya. Disave dengan pedang. Nomor 2 tuh. Nadban, dengan pedang sunnah aja. Ala ma fit tahqiqin Nawawi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Tahqiq An-Nawawi, bimakna dengan arti annahu yajuzul qatlu bi ghairi, bahwasanya boleh membunuh dengan selain pedang. Ya, pakai pedang sunnah aja dipenggal kepalanya. Cuma Tahqiq Nawawi maknanya apa? Boleh selain pedang, boleh tembak misalnya, dipanah ya. Ya apa lagi tuh? Suntik mati. Dikebukin jangan, nggak boleh. Ini kita bicara hukum Islam ya. Yang melakukan ini algojo, bukan orang masyarakat biasa. Ada orang yang ditugaskan. Fa idza takarrarat minhu riddatu, maka apabila berulang-ulang darinya oleh kemurtadan, ya, berulang-ulang disuruh masuk Islam, disuruh ucapin 2 kalimat syahadat, ucapin. Besok-besok murtad lagi. Berulang-ulang. Fayustadabu fi kulli marrah. Maka dimintai tobat di setiap sekali dia murtad. Tetap datangin tuh. Dia tobat. Sampai dia mengucapin 2 kalimat syahadat. Gak mau, penggal kepalanya. Ayo yakini. Salat adalah wajib yang 5 waktu. Dia meyakini, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Berjalan waktu, murtad lagi. Berulang-ulang. Jadi setiap kali dia murtad tetap wajib tuh dimintai tobat. Walakin yu'adzaru, akan tetapi dihukum, ditakdir ba'da salas, setelah 3 kali pengulangannya. Di mulu datang dia lagi. Ya. Kalau sampai 3 kali ditakdir. Takdir ini apa sih? Takdir hukuman yang ditentukan oleh hakim yang tidak termaktub dalam ketentuan syar'i. Kalau rajam, ini kan hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Kemudian potong tangan bagi yang mencuri kalau telah sampai nisab. Dicambuk 40 kali bagi yang mabuk. Orang yang kadzab menuduh orang berzina tanpa bukti 80 kali cambukan. Dan lain sebagainya. Itu namanya hukuman had namanya. Kalau had ini hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau takbir, hukuman yang tidak ditentukan oleh syar'i, cuma ditentukan gadarnya oleh imam, hakim. Melihat maslahat, penjara setahun misalnya. Ya, dijentilin 2000 kali misalnya. Ya. Ini menurut maslahat yang dilihat oleh itu takbir namanya. Jadi kalau 3 kali berulang-ulang murtad yu'adzar di takbir, dihukum. La farqa baina rajuli wal mar'ah, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan. Sama. Kalau perempuan juga dia mengingkari kewajiban sholat, wali amr, pemimpin setempat perwakilannya datang kepadanya, wajib memintakan tobat kepadanya. Jadi perintah untuk tobat wajib dari wali amr. Kenapa? Karena kalau dia sampai mati dalam keadaan murtad kufur, selama-lamanya dalam api neraka Allah. Wa idza qatalnahu, dan apabila kita telah membunuhnya, ternyata dia enggak mau tobat, kan palanya dipenggal tuh. Mati. Fala tajuzu shalah alaih, enggak boleh menyolatkan kepadanya. Bukan Islam. Wala yajibu ghusluh, tidak wajib memandikannya. Enggak wajib mengkafankannya, wadafnu, bahkan tidak wajib menguburkannya. Wa idza urida dafnu, dan apabila diinginkan akan menguburkannya, fala yudfan fi magabiril muslimin, maka tidak boleh dipendam, tidak boleh dikubur di kuburannya orang-orang Islam, karena bukan Islam. Wa yajri dzalik al-hukmu, dan berlaku ini hukum fi kulli man ankara mujma'an alaih, fi kulli man, di setiap orang yang mengingkari ia akan mujma' alaih, hukum yang mujma' alaih yang disepakati oleh para ulama, ma'luman, dan diketahui
Minaddin dengan agama bil-darurah secara darurat pasti. Artinya apa? Makluman minaddin. Seringnya. Sesuatu yang diketahui hukumnya nggak nunggu orang alim. Orang awam tahu ini hukumnya wajib. Gitu. Orang awam tahu sholat 5 waktu hukumnya nggak nunggu ustadz lagi. Orang awam tahu puasa Ramadan hukumnya wajib. Itu maklum minaddin bil-darurah. Sesuatu yang diketahui bidin dalam agama secara darurat. Nggak nunggu ustadz, nggak nunggu orang yang paham. Orang awam tahu berzina hukumnya haram. Ya, namanya maklum minaddin bil-darurah. Jadi ini hukum sama ya. Fikul liman ankara. Bagi setiap orang yang mengingkari ia akan mujma' alaih yang disepakati para ulama yang tidak ada yang berselisih dalam hal itu dan perkaranya yang makluman minaddin bidarurah. Jadi siapa yang mengingkari hukumnya sama. Ya, puasa Ramadan orang mengingkari, oh enggak wajib puasa Ramadan, ya tanpa embel-embel mutlak, ya kecuali dia mengatakan enggak wajib puasa Ramadan bagi orang sakit, beda ya, mutlak. Itu berarti apa? Kufur dia, murtad. Wajib dimintai tobat. Enggak mau tobat, penggal kepalanya. Itu hukum Islam. Atau perkara yang haram diyakini sama dia adalah kagak haram. Berzina hukumnya haram. Minum khamar hukumnya haram. Itu mujma' alaih. Disepakati oleh para ulama. Dan makluman minaddin bil-darurah. Enggak nunggu orang alim, ustadz. Orang awam juga tahu ini haram hukumnya. Ya, mengingkari dia meyakini enggak haram, murtad sama. Maka pemerintah wali amr wajib memintai tobat. Enggak mau tobat, penggal kepalanya. Masya Allah ya. Kasaum seperti puasa, wal haji, wal zakati dan zakat. Bahkan ta'likan nomor 3, wa in fa'alahu. Oh. Meskipun ia melakukan. Wa in fa'alahu, meskipun ia melakukannya. Maksudnya apa nih? Melakukan apa? Salat bukan? Salat ya. Kalau melakukannya apa? Tapi pakai wa in fa'alahu. Meskipun melakukan ia akannya. Ya. Meskipun melakukan ia akan makluman minaddin darurah wa in fa'alahu. Jadi selama dia masih meyakini walaupun tapi kalau yang udah salat mah ya dihukum Islam dong. Ya. Wa in fa'alahu. Waunya ulgoyah itu. Kemana itu? Wa yajri dhalika al-hukmu fi kulli man ankara mujman alaih ma'luman minaddin bil-darurah wa in fa'alahu. Kasum wal hajj wal zakat. Meskipun melakukan ia akannya. Nah, lewat dulu dah. Yang kedua, idza tarakaha kasalan. Hukum yang kedua, orang yang meninggalkan salat idza tarakaha apabila meninggalkan ia akan salat kasalan. Karena sebab malas. Ente kenapa enggak salat malas? Cuman dia enggak mengingkari, dia tetap dalam hatinya meyakini salat yang 5 waktu adalah wajib, cuma malas doang. Wadzalika dan hal itu bi an akhrajaha sekiranya mengeluarkan ia akan salat an waqti darurah dari waktu darurah. Dari waktu darurah. Kan ada auqatus shalah, waktu-waktu salat. Ada yang terakhir namanya waktu darurah. Waktu darurah itu kalau salat zuhur waktu darurahnya ini habis waktu salat asar. Namanya waktu apa? Darurah. Tenggelam matahari. Asar, waktu darurahnya tenggelam matahari. Maghrib, waktu darurahnya apa? Masuk subuh. Kenapa sih dikatakan waktu darurah? Karena itu waktu bisa dijamak. Bisa dijamak. Disebutin di sini. Jadi apabila meninggalkan ia akan sholat karena sebab malas, wadhalika dan hal itu bi an akhrajaha sekiranya mengeluarkan ia akan sholat dari waktu darurah. Nomor 4. Fala yuqtalu bi tarkil dhuhri maka tidak dibunuh sebab meninggalkan sholat zuhur illa bi ghurubi syamsi kecuali
dengan tenggelamnya matahari. Wala bitarkil maghrib, dan tidak dibunuh dengan meninggalkan sholat maghrib illa bitulu'il fajri, melainkan dengan terbitnya fajar, masuk waktu subuh. Karena dua waktu itu bisa dijamak. Itu namanya waktu darurah. Waktu yang bisa dijamak. Fahuwa muslimun, dan dia itu masih dihukumi orang Islam karena tidak mengingkari kewajiban sholat, cuma malas doang. Tapi dihukumi orang Islam. Wa tusannu istitabatuh, maka disunnahkan memintai tobat kepadanya. Nomor 5. Li'annahu masiruhu ilal jannah, karena dia masih dihukumi Islam. Ya, masih dihukumi Islam. Maka memintai tobat kepadanya hukumnya sunnah. Beda dengan yang pertama yang mengingkari kewajiban sholat. Wali amr, memintai tobat kepada orang itu wajib. Karena kalau dia nggak tobat, tempatnya neraka selama-lamanya. Beda yang tidak mengingkari kewajiban sholat cuma karena malas doang. Maka wali amr apa? Memintai kepadanya tobat hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena meskipun dia mati juga dipenggal ntar pembahasannya, tempatnya surga. Artinya apa? Ya mati dalam Islam. Neraka dulu, ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Maksudnya begitu. Li'annahu masiruhu ilal jannah bi khilafil ladzi qablahu. Lain halnya yang sebelumnya. Wa takunu halan, dan ada istitabah itu memintai tobat kepadanya halan langsung. Wagil ada pendapat yumhalu salasa ayyam. Ya, ditunda 3 hari. Ditunda 3 hari. Fa in lam yatub, apabila enggak mau bertobat dia, fayuqtalu bisayf haddan, maka dipenggal, dibunuh bisayf dengan pedang haddan, ya, haddan hukuman. Wa hukmuhu hukmul muslimin, dan hukumnya dia hukum orang Islam. Ini pembahasan yang kedua. Jadi dalam syariat kita, mazhab Syafi'i ini, orang yang meninggalkan sholat karena sebab malas. Ini kita berbicara dalam pemerintahan Islam yang ditegakkan hukum Islam. Ada orang, fulan gagal sholat, maka wali amr wajib datengin. Sunnah memintai tobat kepadanya. Sunnah memintai tobat. Halan langsung. Ada pendapat mengatakan ditunda sampai 3 hari. Kalau dia nggak mau tobat juga, nggak mau sholat, aku masih malas kagak mau juga, penggal kepalanya. Sama, tapi dihukumi orang Islam karena dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Urusan kampung sepi. Hukmuhu hukmul muslimin, hukumnya dia hukum orang Islam. Wa yughassalu, wajib dimandiin. Habis sepenggal dimandiin. Wa yukafanu, dikafankan. Wa yusalla alaihi, disolatkan kepadanya. Wa yudfan fi magabiril muslimin, dan dikuburin di kuburan orang Islam. Kenapa? Karena dianggap masih orang Islam. Karena dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Tapi tetap di kepalanya dipenggal juga. Yuqtalu bisayf ya haddad ya. Subhanallah. Nah. Wa yusamma tarikan lis-shalah, dan dinamakan orang yang meninggalkan bagi salat idza tarakal jum'ata, apabila meninggalkan ia akan salat Jumat, wa in shalla dhuhra, meskipun dia itu salat zuhur. Sama, dianggap orang yang meninggalkan salat, orang yang meninggalkan Jumat. Dan dia orang yang wajib Jumat walaupun salat zuhur. Walaupun salat zuhur tetap dianggap tarikus shalah, meninggalkan salat. Nomor 7. Kama fi tahqiq an-Nawawi, sebagaimana disebutkan dalam tahqiq an-Nawawi, khilafan li-Rafi'i, berbeda dengan pendapat Imam Rafi'i, fi annahu law qala, bahwasanya kalau dia mengatakan usalli zuhra, saya salat zuhur, fala yuqtal, maka tidak dibunuh. Jadi begitu juga sama orang meninggalkan salat Jumat. Wali amr, pemerintah setempat, penguasa setempat, datengin dia. Sunnah dimintai
tobat. Ya kalau Jumat udah habis ganti sholat zuhur. Cuman kalau Jumatnya belum habis wajib dimintai. Gambarannya gimana? Sempit waktunya ya. Waktunya sempit. Ala kulli hal. Imam Rafi mengatakan kalau dia bilang saya sholat zuhur, maka tidak dipenggal kepalanya. Subhanallah ya. Jadi datengin walaupun Jumatnya udah habis nih gambarannya. Oh kedengeran nih, fulan bin fulan kagak Jumat. Datengin Satpol PP. Ini kita bicara problem Islam nih ya. Dimintai tobat inti. Kalau dia nggak mau tobat, enggak, udah zuhur saya. Ya, Jumat nggak apa-apa, orang saya zuhur sholat juga. Dia nggak meyakini bahwasanya itu adalah bukan wajib. Dia mengeluarkan sholat Jumat dari waktunya. Walaupun sholat zuhur. Kalau dia nggak bertobat, ya maka yuktalu bisayf, dipenggal kepalanya dengan pedang. Masya Allah. Tapi kalau Imam Rafi mengatakan, saya sudah sholat zuhur, maka nggak boleh dipenggal kepalanya. Jadi intinya apa nih? Sholat perkara yang penting ya. Jadi dari kesalah orang yang meninggalkan sholat, baginya memiliki dua keadaan. Ingat itu. Yang pertama, orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Dia meyakini sholat kagak wajib. Yang wajib pakai helm dia bilang. Nah, sholat kagak wajib. Berarti dia mengingkari kewajiban sholat. Hukumnya apa? Hukumnya murtad. Keluar dari agama Islam. Wajib bagi wali amr, pemimpin setempat untuk mendatangi, memintai tobat kepadanya. Kenapa wajib minta tobat? Karena kalau dia mati alal kufur, alal murtad, selama-lamanya dalam api neraka Allah. Kalau dia nggak mau tobat, penggal lehernya udah. Sunnah leher. Ada pendapat mengatakan yang lain juga nggak apa-apa. Yuktalu bisayf. Kalau udah mati, berarti mati bukan Islam, murtad dia tuh. Nggak wajib dimandikan, nggak wajib dikafankan, nggak boleh disolatkan, nggak boleh dikuburin di kuburan orang Islam. Wagil bahkan ada pendapat dikuburkan di tanah khusus, kuburan tarikus shalah, kuburan orang yang meninggalkan sholat. Seru banget. Ada pendapat begitu, dikuburin di tanah khusus namanya kuburan tarikus shalah. Ya, kuburan orang-orang yang ninggalin sholat. Biar orang yang mampir tahu, wah, aku mau kubur di mana loh? Ya, di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena sebab malas, mengeluarkan dari waktunya. Ini dia nggak meyakini bahwasanya sholat nggak wajib. Dia tetap meyakini sholat yang 5 waktu hukumnya cuma aku malas doang. Dia mengeluarkan sholat dari waktunya. Hukumnya muslim. Masih dihukumi orang Islam. Sunnah bagi wali amr, pemimpin setempat mendatangi orang itu untuk memintai taubat. Kalau nggak mau taubat, sama juga. Yuktal bisayf. Dibunuh juga dengan pedang haddad sebagai hukuman. Udah mati, dihukumi orang wajib dimandiin, wajib dikafanin, wajib disolatkan, dan boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Sama juga seperti sholat yang 5 waktu, perinciannya seperti orang yang meninggalkan Jumat. Nah, Kitabul Janaiz. Lanjut dikit lagi. Al-Janaiz, enak ada musiknya masalahnya. Al-Janaiz jam'u janazatin bil fathi. Al-Janaiz jamak daripada janazah. Janazatani, janaiz. Ya. Al-Janaiz jam'u janazah. Bil fathi, dengan difathahkan jimnya, janazah. Apa artinya janazah itu? Ismun lil mayyit fin na'shi. Satu nama bagi mayyit yang berada di dalam kurung batang. Itu namanya janazah, nama lil mayyit, bagi mayyit yang berada di dalam kurung batang. Kurung batangnya dalamnya ada mayitnya.
mayitnya itu yang berada dalam kurung batang namanya jenazah. Wa amma bil kasri, adapun dengan dikasrahkan jinazah. Jinazah ismun lin na'shi, itu satu nama untuk kurung batang. Wa huwa fihi, dan dia mayitnya ada di dalamnya. Sama. Ya, cuma perbedaannya kalau jenazah nama kurung batangnya dengan catatan kurung batang yang mayitnya ada di dalamnya. Begitu. Kalau jenazah penyebutan adalah mayit, nama satu pada mayit yang berada di dalam kurung batang. Wagil al-aqsu. Gil dikatakan pendapat yang lain al-aqsu, kebalikan. Wal maksud huna, dan yang dimaksud di sini tajhizul mayyit, pengurusan mayit, min guslihi, dari memandikannya, wa takfinihi, mengkafankannya, wa salati alaih, menyolatkannya, wa dafnih, dan menguburkannya. Jadi pembahasan tentang al-janaiz itu ya 4 perkara yang hukumnya fardu kifayah. Dikit lagi. Wa yustahabbu dzikrul maut, cepat hatam, dan disunnahkan zikrul maut, akan mengingat kematian, bigalbih, di dalam hatinya. Sunnah. Dalam hati kita ingetin, ya, mengingat akan kematian. Wa yuksiru minhu, dan memperbanyak ia minhu, dari mengingat kematian. Wa dzalika, dan hal itu nomor 1 alikat, bi ayyaj'alahu nasba aini, menjadikan ia akan kematian di hadapan matanya. Kenapa sih? Li'annahu mu'inun 'ala imtitsali awamirillah. Karena mengingat kematian itu membantu atas melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Mau maksiat ingat mati. Semangat buat taat, buat ta'lim, buat sholat, ya. Karena paham bakal mati. Jadi sunnah tuh. Wal isti'dad lahu bitaubah, dan yustahabu, disunahkan al isti'dad, mempersiapkan lahu, untuk kematian, bitaubah, dengan taubat. Wal maridu aula, dan orang yang sakit lebih utama, bil wasiyati, dengan menulis wasiat, wa tahsini dhannihi billah, dan membaguskan sangkaannya kepada Allah, husnudzan billah. Itu orang yang sakit lebih utama karena tanda-tanda kematian telah tiba. Ini kadang-kadang orang sakit di rumah sakit, udah jangan sholat dulu, nggak apa-apa ya, Allah Maha tahu, kan begitu. Fa'alam annahu syaitan, dibilang, ketahuilah yang ngomong gitu sama orang yang sakit setan tuh. Ya. Usir aja. Orang sakit, tanda-tanda kematian telah dekat, disuruh ninggalin sholat. Gimana? Ya sholat. Sebisanya dia. Nggak bisa diri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh. Oh, di sini ada ini nih. Diimpus segala macam. Ya udah, yusalli li hurmatil waqt. Sholat untuk menghormati waktu, dihitung, nanti diqadha sama dia. Begitu. Jangan disuruh ninggalin sholat. Wa yukrahu tamannil maut, dan dimakruhkan berangan-angan mati, bila khaufi fitnah, tanpa khawatir fitnah, fiddin, beragama. Makruh tuh berangan-angan kematian tapi enggak khawatir akan fitnah pada agama. Makruh. Ya. Tapi kalau enggak khawatir akan fitnah, ya bahkan dia rindu misalnya ya dengan surga dan lain sebagainya, ya ini matlub diminta. Nah, adabul muhtadar, adab-adab al-muhtadar. Al-muhtadar siapa sih? Huwa adalah man hadarahul maut, orang yang hadir kepadanya oleh kematian, walam yamut, dan belum mati dia. Artinya orang yang kematiannya telah dekat. Itu namanya bahasa kitanya sakaratul maut, begitu. Ada adab-adabnya. Adabnya kita yang ngurusin, ngadepin orang yang sedang sakaratul maut, jangan ditinggal. Ya. Wa adabuhu, dan adab-adabnya yang pertama, yudja'ul muhtadaru ala janbihil aymani. Yudja'u, dibaringkan. Al muhtadar ala janbihil ayman,
di atas sisinya yang sebelah kanan. Ilal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Ini suaranya masuk kemari kan ntar nih. Goyangin. Jadi tidurnya dimiringin. Kiblat mana kiblatnya? Ini kan, miring ini. Ini pun fa'in ta'adzar kalau bisa ya. Fa'in ta'adzar kalau ia nggak bisa, ulgiya ala gafahu, maka dicelentangkan di atas daripada tengkuknya, wa wajhuhu, dan wajahnya, wa akhmasahu, kedua ujung jari kakinya, lil kiblah, menghadap ke arah kiblah. Jadi yang bagus begitu, dimiringin kalau bisa. Biasa nggak bisa, parah sakitnya udah ya. Maka celentangin. Kalau celentangin apa? Pala di sana, kaki menghadap kiblat. Palanya diangkat sedikit. Kemudian habis itu ayyulaggan asy-syahadah. Ditalginkan asy-syahadah, dirifkin dengan lemah lembut. Wahya la ilaha illallah faqat saja. Kalimat la ilaha illallah. Bisikin terus. Bisikin. Itu aja udah, enggak usah ditambah yang lain. Illa kecuali in kana kafiran. Kalau dia itu belum Islam. Maka fayulaggan asy-syahadatin. Ditalkin 2 kalimat syahadah. Bisikin la ilaha illallah terus. Wala yulahu alaih, jangan dipaksakan kepadanya. Kenapa? Likaila malla yamil, agar dia kagak bosan, enggak jenuh. Fa idza qalaha, apabila telah mengatakan iya, la ilaha illallah, ngomong la ilaha illallah, udah ngomong gitu, iktasara 'alaiha, cukup atasnya. Dan enggak usah lagi dibilang. Fa in takallama, apabila berbicara iya bi kalamin akhar, dengan bicara yang lain, kelantur lagi, ngomong lagi, ya. Oh, ngomong macam-macam kan kadang-kadang begitu ya. A'adaha alaih, ulangin lagi, talkin lagi kalimat syahadah, sampai biar akhir ucapannya meninggalkan dunia, la ilaha illallah. Itu maksudnya begitu. Kalau udah ngucapin, udah diamin aja. Kalau ngelantur ngomong lain, talkin lagi sampai ngucapin la ilaha illallah. Wala yugalahu, jadi jangan dipaksa. Wala yulahu alaih, jangan dipaksa dan tidak dipaksa kepadanya. Wala yugalu lahu, dan tidak dikatakan kepadanya, "Qul," katakan, ayo ucapin, jangan. Bisikin aja. La ilaha illallah. Ya, terus bisikin sampai dia ngucap la ilaha illallah. Udah, alhamdulillah. Kelantur ngomong lagi, bisikin lagi. Makanya orang di sampingnya tinggal. Lagi sabar lemut jangan di wal afdalu talqinu ghairul waris, dan yang paling utama talqin bukan ahli waris. Yang mentalqin bukan ahli waris. Tujuannya apa? Biar menghilangkan fitnah. Bahaya bagi zaman sekarang. Yang talqin ahli waris, bapaknya meninggal, dia ngomong. Tadi bapak sebelum mati ngomong tuh ya. Kontrakan yang belakang berdua dibilang. Bisa gak begitu tuh? Zaman sekarang kejam, bahaya. Barusan bapak ngomong sebelum mati. Ya, makanya yang afdal, yang mentalkin bukan ahli waris. Ya, tapi kalau nggak ada ya ahli waris aja udah. Ya, kalau ada yang lah. Wa ayyaqra indahu suratai, dan membaca ia indahu di sisinya, di sisi orang yang muhtadar. Suratai, 2 surat. Baca di sisinya. Yasin war Ra'd. Surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Jadi kita ngadepin orang yang sakaratul maut, ya baca tuh 2 surat tuh. Yasin, hatam balik lagi, atau Ar-Ra'd, Yasin Ar-Ra'd, begitu. Kenapa baca Yasin? Hikmahnya begini. Wal hikmatu, nomor 4, fi qiraati Yasin, dan hikmah dalam membaca Yasin istimaluha, mencakupnya Yasin ala ahwalil qiyamah, atas keadaan hari kiamat, wa ahwaliha, dan kedahsyatannya hari kiamat. Ahwal. Wa taghayyuri dunya wa zawaliha, dan mencakupnya surah Yasin atas perubahan dunia dan hancurnya dunia.
wa na'imil jannah wa 'adzabi jahannam. Mencakupnya surah Yasin menceritakan tentang nikmatnya surga dan azabnya neraka jahannam. Tujuannya fayatadzakkar bi qiraatiha, agar ingat dia dengan membacanya. Ya. Tilkal ahwal al-mujibah lis-sabat. Itu keadaan yang menyebabkan lis-sabat kepada kekokohan, kemantapan, ketetapan. Walaupun gak paham dia. Dia gak paham artinya kan begitu. Gak paham baca surah Yasin. Samping orang yang mahfaz, samping Yasin selesai Ar-Ra'd pindah. Wa yukhadhu min hadhihi hikmah, min hadhihi hikmah qira'atiha jahran. Wa yukhadhu min hadhihi, dan diambil dari ini hikmah qira'atiha, hikmah membaca Yasin jahran, diangkat suara. Bismillah sampai dengar. Intaha min muhibatil fadl al-Turmusi. Jadi ini diambil dari kitab Turmusi. Turmusi ini karangan orang Indonesia. Ya. 4 jilid syarah daripada Minhajul Qawim. Minhajul Qawim itu syarah Muqaddimah Hadramiyah. Jadi matanya kitab Muqaddimah Hadramiyah, syarahnya diantaranya Minhajul Qawim yang disyarahkan Ibn Hajar Al-Haytami. Kemudian dihasyiakan oleh Imam Turmusi ini. Ya, ini luar biasa, 4 jilid. Ini Malkiam bukan ya? Kemudian surah Ar-Ra'd dikit lagi. Ligauli Sayyidina Jabir bin Abdullah, dengan ucapan Sayyidina Jabir bin Abdullah, innaha tuhawwinu khurujar ruh. Jadi surah Ar-Ra'd itu tuhawwin, memudahkan dia akan keluarnya ruh. Matinya susah ngapa-ngapa dia. Baca di sisinya surah Ar-Ra'd. Yasin Ar-Ra'd, Yasin Ar-Ra'd. Tuh, ada satu Yasin, satu baca surah Ar-Ra'd. Gitu. Jangan ditinggal. Kemudian ayu hasan dhannuhu billah, dibaguskan akan sangkaannya kepada Allah, ya, bilangin husnul billah, terima ini ketetapan Allah, takdir minallah, begitu. Wa yaragga fit taubah, dan diminta fit taubah dalam bertaubat, wa kitabatil wasiyah, dan menulis wasiat. Wallahu a'lam bissawab. Nanti mayusannu ba'da mautih. Nah, kalau sudah meninggal, apa tuh yang sunnah dilakukan sebelum pemandian? Sebelum pemandian. Pengurusannya apa? Tadi itu pengurusan orang yang muhtadar, yang sedang sakaratul maut. Ada pertanyaan sebelumnya? Fadhal.